Andi, 27 tahun, memandang bangunan panti jompo yang kini menjadi tempat kerjanya sehari-hari. Panti jompo itu tidak terlalu mewah, tetapi cukup bersih dan nyaman. Disinilah para lansia yang telah ditinggalkan oleh keluarganya menghabiskan sisa hidup mereka. Sebuah tempat yang penuh dengan kesunyian, kenangan, dan kesedihan yang tak terucapkan. Setiap hari, Andi datang ke sana sebagai staf muda yang bertugas membantu para penghuni panti dengan aktivitas harian mereka. Tubuh Andi yang tegap dan kekuatan fisiknya membuatnya cocok untuk pekerjaan ini. Namun, yang membuatnya menonjol bukan hanya fisiknya, melainkan hatinya yang lembut dan penuh perhatian. Andi selalu merasa bahwa hidupnya sederhana. Sejak lulus sekolah menengah, dia tak memiliki banyak ambisi besar. Pekerjaan di panti jompo ini memberinya kesempatan untuk membantu orang lain, sesuatu yang dia yakini bisa membawa kebahagiaan. Namun, meskipun dia baru beberapa bulan bekerja di sini, Andi menyadari satu hal. Panti jompo bukanlah tempat yang penuh dengan kebahagiaan. Ini adalah tempat di mana kesepian merayap di setiap sudut, tempat di mana orang-orang tua ditinggalkan, terlupakan, dan hidup dengan kenangan yang semakin pudar. Di antara para penghuni panti, ada satu sosok yang selalu menarik perhatian Andi, seorang nenek tua bernama Mariam, yang berusia 70 tahun. Wajah Bu Mariam penuh dengan keriput. Namun di balik garis-garis itu, ada bekas-bekas kecantikan yang mungkin ia miliki di masa mudanya. Rambutnya yang memutih tertata rapi, tetapi mata sayunya sering menunjukkan kesedihan mendalam. Bu Mariam adalah salah satu penghuni yang paling jarang tersenyum. Ia jarang berbicara, bahkan dengan staf panti. Seringkali Andi melihatnya duduk di kursi roda di sudut ruangan, memandang keluar jendela dengan tatapan kosong. Dia tampak terputus dari dunia sekitarnya, seolah-olah semua harapan telah lenyap. Suatu sore, setelah selesai dengan tugasnya membersihkan ruang makan, Andi berjalan ke arah taman belakang panti. Taman itu biasanya menjadi tempat para penghuni menghabiskan waktu sore mereka, duduk di bawah pohon atau berjalan-jalan dengan bantuan staf. Namun, kali ini Andi melihat Bu Mariam sendirian di sana, duduk diam di kursi rodanya, tatapannya jauh, menatap tanpa arah ke langit yang berwarna jingga keemasan. Merasa iba, Andi mendekatinya dengan hati-hati. "Selamat sore, Bu Mariam," sapanya lembut. Nenek tua itu menoleh perlahan, namun tidak menjawab. Tatapannya tetap kosong, meski bibirnya bergerak sedikit, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi enggan untuk berbicara. Andi tersenyum tipis, berusaha mencairkan suasana. "Indah ya, langit sore ini," lanjutnya, mencoba membuka percakapan. Bu Mariam hanya mengangguk pelan, namun tidak berkata apa-apa. Keheningan terasa berat di antara mereka, tetapi Andi tidak menyerah. Dia tahu, dari pengalamannya bekerja di panti, bahwa beberapa penghuni hanya butuh waktu dan kesabaran untuk mau terbuka. "Kalau saya boleh tanya, apa ibu suka taman ini? Saya sering lihat ibu di sini sendirian," kata Andi lagi. Suaranya lembut, penuh perhatian. Akhirnya, Bu Maria menjawab, suaranya pelan dan serak, seperti orang yang sudah lama tidak berbicara. "Aku suka di sini tenang," katanya singkat. "Tapi tidak ada yang datang menemaniku." Andi merasakan sesuatu di dalam hatinya saat mendengar kalimat itu. Nenek ini merasa sangat kesepian, dan kalimatnya mengandung lebih banyak rasa sakit daripada yang terlihat. "Ibu tidak pernah dikunjungi keluarga?" tanya Andi, meskipun dia sudah tahu jawabannya. Banyak penghuni di panti ini yang ditinggalkan oleh keluarga mereka, dan jarang sekali ada yang datang mengunjungi. Bu Maria menundukkan kepalanya. Suaranya hampir tak terdengar ketika dia berkata, "Sudah lama sekali aku sudah dilupakan." Kalimat itu seperti pisau yang menusuk hati Andi. Betapa menyedihkan hidup di usia tua, terasing dari orang yang dulu pernah mencintaimu, hidup dalam bayang-bayang masa lalu yang semakin kabur. Andi menatap wajah tua Bu Mariam, mencoba memahami betapa dalam rasa kesepiannya. Sejak saat itu, Andi bertekad untuk melakukan sesuatu. Dia ingin membawa kebahagiaan kembali ke dalam hidup Bu Mariam.
Meskipun hanya sebentar, dia ingin nenek itu merasakan bahwa hidupnya masih berharga, bahwa dia masih dicintai dan diperhatikan. Jadi setiap hari, setelah selesai dengan tugasnya, Andi menyempatkan waktu untuk mengunjungi Bu Mariam di taman atau di ruangannya. Kadang-kadang mereka hanya duduk bersama dalam keheningan, menonton TV atau menikmati suasana luar. Di hari-hari lain, Andi bercerita tentang kejadian-kejadian lucu di panti, mencoba membuat Bu Mariam tertawa. Awalnya, nenek itu tidak banyak merespons, tetapi lambat laun, dia mulai membuka diri. Tawa kecil mulai terdengar, meskipun singkat. Ada senyuman tipis yang menghiasi wajahnya, dan Andi tahu bahwa perlahan-lahan, dia membawa sedikit kebahagiaan kembali ke dalam hidup wanita tua itu. Suatu hari, Andi membawa setumpuk album foto lama ke kamar Bu Mariam. "Bu, aku menemukan album-album lama ini di gudang. Mau lihat bareng?" Tanyanya dengan antusias. Bu Mariam awalnya tampak ragu, tetapi akhirnya dia mengangguk dan membuka salah satu album dengan tangan gemetar. Di halaman-halaman album itu, terdapat foto-foto hitam putih dari masa lalu Bu Mariam, di masa mudanya, saat ia masih muda dan penuh kehidupan, dengan senyuman lebar di wajahnya. Ini aku waktu masih gadis," katanya dengan suara serak, jari-jarinya menyentuh foto-foto itu dengan penuh kasih sayang. Wajahnya berubah lembut saat ia mengingat masa-masa bahagianya, dan Andi bisa melihat sekilas betapa cantiknya Bu Mariam di masa mudanya. Dia melanjutkan, "Aku dulu memiliki keluarga yang bahagia. Suamiku sangat baik. Tapi semua itu hilang begitu cepat." Air mata mulai mengalir dari sudut mata Bu Mariam. Dia mengusap matanya dengan cepat, seolah ingin menyembunyikan kesedihannya. Tetapi Andi tahu bahwa air mata itu bukan sekadar kesedihan atas kehilangan masa lalu. Itu adalah kesedihan atas seluruh hidup yang kini terasa hampa. Andi duduk di sampingnya, memegang tangan Bu Mariam dengan lembut. "Ibu masih punya waktu untuk bahagia, Bu. Hidup ini belum berakhir," katanya dengan penuh pengertian. Bu Mariam menatap Andi, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Andi. Kamu benar-benar baik hati," katanya lirih. "Tapi aku merasa, hidupku sudah di ujung. Tidak ada yang tersisa untukku." Kata-kata itu menghantui Andi. Dia tahu bahwa meskipun dia bisa membawa sedikit kebahagiaan dalam kehidupan Bu Mariam, itu belum cukup. Dia merasa perlu melakukan sesuatu yang lebih. Sesuatu yang benar-benar akan membuat nenek tua itu menangis. Bukan karena kesedihan, tetapi karena kebahagiaan yang luar biasa. Di sanalah, di dalam hatinya, mulai tumbuh keinginan kuat untuk memberikan Bu Mariam kebahagiaan sejati di penghujung hidupnya. Tapi apa yang bisa ia lakukan? Bagaimana caranya? Andi merenung panjang malam itu, berpikir tentang rencana yang bisa dia wujudkan. Dia tahu satu hal pasti. Dia tidak bisa membiarkan Bu Mariam menghabiskan sisa hidupnya hanya dengan kenangan pahit. Dia harus menemukan cara untuk membuatnya merasa dicintai dan dihargai. Untuk membuatnya menangis bahagia. Meskipun rencananya belum jelas, Andi tahu satu hal. Dia akan melakukan apapun untuk membuat Bu Mariam bahagia. Hari-hari berlalu, dan hubungan Andi dengan Bu Mariam semakin erat. Setiap sore, setelah tugas-tugasnya selesai, Andi selalu menyempatkan diri untuk menemani nenek tua itu di taman atau di kamarnya. Meskipun pada awalnya Bu Mariam adalah sosok yang pendiam dan penuh kesedihan, kini ia mulai lebih banyak tersenyum dan bercanda, terutama ketika bersama Andi. Ada sesuatu dalam kebaikan hati Andi yang mampu menembus tembok kesendirian Bu Mariam. Namun, meskipun senyum mulai sering terlihat di wajahnya, Andi merasa ada kekosongan yang tetap menggelayuti hidup Bu Mariam. Dia tahu bahwa apa yang telah ia lakukan selama ini, menemani, menghibur, mendengarkan cerita masa lalu, sudah membawa perubahan, tetapi itu belum cukup. Andi melihatnya di mata Bu Mariam, di tatapan kosong yang terkadang muncul ketika percakapan mereka berakhir. Ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang masih tak terjangkau oleh tawa dan lelucon sehari-hari. Suatu hari, Andi memutuskan untuk berbicara lebih dalam dengan Bu Mariam tentang perasaannya. Mereka duduk di bangku taman,
menikmati angin sore yang sejuk. Daun-daun gugur perlahan dari pepohonan, mengisi udara dengan aroma musim yang berganti. "Bu, apa ibu pernah merasa ada yang kurang?" tanya Andi hati-hati, membuka percakapan yang telah lama ia renungkan. Dia tidak ingin terdengar lancang, tetapi rasa ingin tahunya terlalu kuat untuk ditahan. Bu Maria menatap Andi dengan raut wajah lembut, tetapi ada kesedihan yang dalam di balik senyum tipisnya. "Kadang-kadang, ya," jawabnya pelan. "Meskipun aku senang bisa tertawa lagi berkat kamu, Andi, ada hal-hal yang tidak bisa diperbaiki." Andi menatapnya dengan penasaran. "Maksud ibu?" Bu Maria menghela napas panjang, pandangannya kembali melayang ke arah langit sore. "Di usiaku sekarang, aku sering berpikir tentang apa yang sudah aku lewatkan dalam hidup. Aku punya keluarga yang baik dulu, tapi mereka semua pergi. Suamiku sudah lama meninggal, dan anak-anakku sibuk dengan hidup mereka sendiri. Mereka jarang datang mengunjungiku, bahkan mungkin mereka sudah melupakanku," katanya, suaranya terdengar rapuh. "Tapi yang paling aku sesali, aku tidak pernah punya banyak keturunan. Aku hanya punya satu anak, dan dia terlalu sibuk untuk memperhatikanku sekarang." Andi merasakan hati kecilnya bergetar mendengar pengakuan itu. Dia bisa melihat betapa dalam penyesalan yang dirasakan Bu Mariam. Bagi seorang wanita yang menghabiskan hidupnya merawat keluarga, berakhir sendirian tanpa banyak keturunan yang merawatnya di usia senja tentu menjadi luka yang sulit diobati. Andi tahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang bisa ia perbaiki dengan sekadar menghibur. Namun, pertanyaan besar melintas di pikiran Andi. Apa yang bisa membuat hidup Bu Mariam lengkap di sisa waktunya? Dia tidak bisa berhenti memikirkan percakapan mereka. Malam itu, Andi berbaring di ranjangnya yang sempit. Matanya menatap langit-langit tanpa benar-benar melihat apapun. Di benaknya, kata-kata Bu Mariam terus terulang, "Aku tidak pernah punya banyak keturunan." Itu adalah hal yang tidak bisa ia berikan kepada Bu Mariam. Atau setidaknya, begitulah yang ia pikirkan. Tetapi semakin lama Andi merenung, semakin kuat perasaannya bahwa ia perlu melakukan sesuatu yang lebih besar. Tertawa dan tersenyum sudah membawa perubahan bagi Bu Mariam. Tetapi ada kebahagiaan yang lebih dalam yang belum tercapai. Andi ingin membuat Bu Mariam menangis, bukan karena kesedihan, tetapi karena kebahagiaan yang luar biasa. Suatu jenis kebahagiaan yang begitu kuat sehingga air mata tak bisa ditahan. Namun, bagaimana caranya? Bagaimana mungkin seorang pria muda seperti Andi bisa memenuhi kekosongan yang dirasakan oleh seorang nenek tua seperti Bu Mariam? Keesokan harinya, Andi datang ke panti jompo dengan raut wajah yang dipenuhi tekad. Meskipun belum jelas apa yang akan dia lakukan, ada rasa bahwa dia sedang berada di ambang sesuatu yang besar. Ia melihat Bu Mariam duduk di ruang rekreasi, memandang keluar jendela seperti biasa. Namun kali ini, ketika Andi mendekat, ia bisa merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ada kekuatan baru dalam tekadnya. Dan ia berjanji dalam hati bahwa dia akan menemukan cara untuk memberikan kebahagiaan yang sejati bagi nenek itu. "Bu Mariam," sapanya lembut, menarik perhatian sang nenek dari lamunan. "Ibu sudah siap untuk bersenang-senang hari ini?" Bu Mariam tersenyum, meskipun sedikit lelah. "Tentu, Andi. Kamu selalu punya cara membuatku tersenyum." Namun, Andi tahu bahwa hari ini bukan hanya tentang membuat Bu Mariam tersenyum. Ia ingin lebih dari itu. "Bu, aku berpikir mungkin ada cara lain untuk membuat ibu merasa lebih bahagia. Bukan hanya tawa, tapi sesuatu yang lebih besar." Bu Mariam menatapnya dengan mata yang dipenuhi rasa penasaran. "Maksudmu?" Andi menggelengkan kepala perlahan. "Aku belum tahu pasti, Bu. Tapi aku merasa ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Sesuatu yang akan membawa kebahagiaan yang lebih dalam. Aku hanya ingin melihat ibu bahagia, sepenuhnya." Bu Mariam tertawa kecil, meskipun ada bayangan kesedihan dalam tawa itu. "Andi, kamu ini selalu punya hati yang besar. Aku sudah tua, dan aku tidak punya banyak waktu lagi. Tapi apapun yang kamu lakukan untukku,
Aku akan selalu bersyukur. Kata-kata itu menyentuh hati Andi, tetapi juga memacu tekadnya. Dia merasa bahwa waktu mereka semakin terbatas, dan dia harus bertindak cepat. Hari itu, dia mulai menyusun rencana. Meskipun rencananya belum jelas di kepalanya, Andi tahu bahwa dia akan melakukan sesuatu yang besar untuk membuat Bu Mariam bahagia. Malamnya, Andi merenung lebih dalam tentang keinginan Bu Mariam untuk memiliki lebih banyak keturunan. Pikiran itu berulang-ulang dalam benaknya, mengisi ruang kosong dengan ide yang semakin liar dan tidak biasa. Ia mulai bertanya-tanya, apakah mungkin ada keajaiban di dunia ini? Apakah ada cara, meski tak terbayangkan, untuk membuat Bu Mariam merasa memiliki keturunan di penghujung hidupnya? Meskipun gagasan itu tampak mustahil, Andi tidak bisa mengabaikan suara kecil di dalam dirinya yang terus mendorongnya ke arah itu. Ia merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ada sesuatu yang lebih besar dari logika yang sedang menunggunya. Dan apapun itu, Andi bertekad untuk menemukannya demi kebahagiaan Bu Mariam. Hari-hari berlalu, dan Andi terus menjaga Bu Mariam dengan sepenuh hati. Meskipun ia masih belum menemukan rencana besar yang ia harapkan untuk membuat nenek tua itu benar-benar bahagia, dia tetap berusaha membawa senyuman ke wajah Bu Mariam setiap hari. Baginya, kebahagiaan Bu Mariam sudah menjadi prioritas, sebuah panggilan batin yang tak bisa ia abaikan. Namun, apa yang terjadi setelahnya bukanlah hasil dari rencana atau upayanya. Itu adalah sesuatu yang sama sekali tak terduga, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Suatu pagi, saat Andi sedang bekerja di dapur panti jompo, dia mendengar kabar bahwa Bu Mariam merasa tidak enak badan. Seorang staf lainnya memberitahu Andi bahwa Bu Mariam sering merasa mual dan lemah akhir-akhir ini, terutama di pagi hari. Awalnya, Andi berpikir bahwa ini adalah gejala normal dari usianya yang lanjut. Nenek-nenek di panti jompo memang sering mengalami gangguan kesehatan, dan tidak jarang mereka jatuh sakit karena berbagai komplikasi. Namun, gejala yang dialami Bu Mariam berbeda. Mual di pagi hari, tubuh yang tiba-tiba tampak sedikit membengkak di bagian perut, dan perasaan lelah yang datang secara tiba-tiba. Andi semakin khawatir, terutama karena dokter panti jompo tidak bisa menemukan penjelasan medis yang masuk akal atas kondisi Bu Mariam. Semua tes kesehatan yang dilakukan menunjukkan hasil yang normal, dan tidak ada tanda-tanda penyakit yang serius. Suatu hari, ketika Andi mengunjungi Bu Mariam di kamarnya, dia langsung melihat bahwa ada perubahan fisik yang nyata pada tubuh nenek itu. Perutnya tampak lebih besar daripada sebelumnya, meskipun tidak secara drastis. Andi merasa ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Bu Mariam, apa ibu merasa semakin tidak nyaman? Tanya Andi lembut, sambil memegang tangan Bu Mariam. Bu Mariam tersenyum kecil. Tetapi Andi bisa melihat bahwa dia juga merasa bingung dengan apa yang terjadi pada tubuhnya. Aku tidak tahu. Andi, tubuhku terasa aneh akhir-akhir ini. Aku sering merasa mual di pagi hari, dan perutku terasa seperti membesar. Apa mungkin aku hanya bertambah gemuk? Andi menggelengkan kepala pelan. Saya tidak yakin, Bu. Mungkin kita harus kembali ke dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saya khawatir ini bukan hal yang biasa. Dengan sedikit ragu, mereka pergi ke dokter panti jompo lagi. Kali ini, dokter melakukan pemeriksaan lebih menyeluruh, mencoba mencari tahu penyebab dari perubahan fisik yang dialami Bu Mariam. Ketika dokter kembali dengan hasilnya, dia tampak kebingungan, wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan ini, kata dokter itu, sambil memandang Andi dan Bu Mariam dengan mata yang lebar. Tapi dari hasil pemeriksaan, Bu Mariam menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Ruangan itu tiba-tiba terasa sunyi. Andi merasakan jantungnya berdetak kencang, sementara Bu Mariam duduk membeku di kursinya, tanpa tidak percaya dengan apa yang baru saja didengar. Kehamilan? Bagaimana mungkin seorang nenek berusia 70 tahun bisa hamil? Ini mustahil. Tidak masuk akal. Dokter, apa maksud Anda? Itu tidak mungkin, kan? Tanya Andi,
mencoba memahami situasi yang semakin membingungkan. Dokter menggelengkan kepala dengan raut wajah bingung. Secara logika, ini tidak mungkin. Tapi hasilnya sangat jelas. Ada janin yang berkembang di dalam rahim Bu Mariam. Saya tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi, tetapi semua tanda menunjukkan bahwa Bu Mariam memang sedang hamil. Bu Mariam tampak pucat, bibirnya bergetar. Bagaimana mungkin? Aku sudah tua ini tidak mungkin. Serunya, hampir tidak bisa menerima kenyataan yang disampaikan dokter. Andi terdiam, pikirannya berputar-putar mencari penjelasan. Tidak ada hal yang masuk akal tentang ini. Seorang wanita yang sudah menopause, berusia 70 tahun, tiba-tiba mengandung? Ini bukan hanya kejadian langka, ini adalah keajaiban yang benar-benar tak terduga. Bagaimana mungkin ini terjadi? Namun, di tengah kebingungan dan ketidakpercayaan, ada sesuatu yang berubah di wajah Bu Mariam. Setelah beberapa saat, ketika keheningan yang mencekam mulai mereda, air mata mulai mengalir dari sudut matanya. Tetapi air mata ini bukanlah air mata kesedihan. Ini adalah air mata kebahagiaan yang mendalam. Aku tidak percaya ini. Bisik Bu Mariam, suaranya gemetar. Aku akan punya keturunan lagi? Di usia setua ini? Andi menatap Bu Mariam, perasaannya campur aduk antara kebingungan dan harapan. Meskipun secara logika semua ini tidak masuk akal, keajaiban yang sedang mereka saksikan tidak bisa diabaikan. Ini adalah jawaban yang tak terduga untuk doa dan harapan Bu Mariam selama bertahun-tahun. Aku akan punya bayi, kata Bu Mariam lagi, sambil tertawa kecil di tengah air matanya. Aku akan punya keturunan di penghujung hidupku. Andi merasa seolah-olah dia sedang menyaksikan mukjizat terjadi di depan matanya. Apa yang dulu tampak mustahil kini menjadi kenyataan yang tak terbantahkan. Ia memegang tangan Bu Mariam dengan lembut, dan untuk pertama kalinya, ia melihat senyum yang tulus di wajah nenek tua itu. Sebuah senyum yang penuh dengan kebahagiaan sejati. Air mata bahagia terus mengalir. Dan Andi tahu bahwa inilah momen yang ia tunggu-tunggu selama ini. Meskipun mereka belum memahami bagaimana kehamilan ini bisa terjadi, Andi merasa bahwa semua ini adalah bagian dari takdir yang lebih besar. Mungkin inilah cara alam semesta menjawab keinginan terdalam Bu Mariam, keinginan untuk memiliki keturunan di penghujung hidupnya. Dan meskipun ada banyak pertanyaan yang belum terjawab, satu hal yang pasti, Bu Mariam akhirnya mendapatkan kebahagiaan yang dia impikan selama ini. Namun, kehamilan ini bukan tanpa risiko. Dengan usia Bu Mariam yang sudah lanjut, dokter memperingatkan bahwa kehamilan ini sangat berbahaya. Tubuhnya mungkin tidak cukup kuat untuk bertahan selama kehamilan, dan proses persalinan bisa berakibat fatal. Meski begitu, Bu Mariam tetap optimis. Dia merasa bahwa ini adalah hadiah dari Tuhan, dan dia akan melakukan apapun untuk melahirkan bayi ini, meskipun ada risiko yang harus dihadapi. Andi, meskipun masih bingung dengan semua yang terjadi, memutuskan untuk mendukung Bu Mariam sepenuhnya. Dia tahu bahwa perjalanan ini akan sulit, tetapi dia juga merasa bahwa ini adalah perjalanan yang mereka harus jalani bersama.